Hingga paranormal meramal tentang bencana. Hati-hati, tahun 2024 semesta dikelilingi hawa yang tidak baik hingga memberi banyak malapetaka. Bencana menjadi pemandangan yang niscaya bahkan di sepanjang 2024 ini. Dimulai dari bencana-bencana langganan semacam banjir, longsor, gempa bumi, dan erupsi. Kita akan melihat dalam berbagai skala. Tidak hanya yang skala kecil, tapi ada yang skalanya besar. Sejumlah gunung berapi aktif bahkan sudah mulai bergemuruh di awal-awal Januari ini. Erupsi, seperti yang terjadi di Semeru, akan membawa efek lanjutan. Karena Semeru seolah menjadi aba-aba untuk gunung lain ikut bergejolak. Alam juga memberi tontonan tragis yang pemicunya adalah kelalaian manusia yang berujung pada kecelakaan-kecelakaan maut. Transportasi darat, laut, udara adalah pemberi ngeri yang sesungguhnya sangat tinggi. Tapi benarkah akan ada pesawat jatuh? Bagaimana dengan kecelakaan kereta api? Masihkah akan terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki bulan purnama di awal tahun 2024, mari tingkatkan kehati-hatian. Secara spiritual, purnama pertama atau biasa disebut Purwa Purnama hanya boleh diisi dengan meditasi, merapal doa-doa, atau melakukan perjalanan batin untuk memperkuat bekal menjalani 12 bulan ke depan. Apalagi sudah sejak awal bulan Januari 2024 ini, sudah banyak terjadi bencana alam. Dalam pandangan batin Eyang Ratih, itu sebuah pertanda yang tidak baik. Sebab akan menjadi pembuka terjadinya banyak malapetaka yang lain. Unsur alam seperti gunung, laut, dan perut bumi akan menunjukkan kekuatannya yang paling mengerikan. Tapi memang Eyang tidak ingin memberi gambaran secara detail. Yang bisa dipesankan hanya hati-hati, serta eling lan waspada, setidaknya hingga triwulan pertama tahun ini. Masih banyak karena sekarang ini bukan gunung berapi ya, tetapi tetap gunung, laut, dan pegunungan itu tetap ada longsor, ada banjir ya, nyaris dengan gempa. Kalau tsunami yang terlalu tinggi itu mesti dari bawah laut, dari dasar laut ya. Jadi ini hati-hati yang suka diving, yang suka jelajah ya, jejak pantai atau ke pegunungan ya, hati-hati banget. Karena di bulan Januari, Februari sampai Maret itu bencana alam itu mengintai di sekitar kita. Yang mendapatkan ini dari hasil meditasi. Jadi kadang-kadang itu fata morgana ya. Jadi sekarang yang penting kita tuh eling lan waspodo ya. Artinya kita harus selalu ingat kepada yang di atas ya. Karena kenapa? Ramalan manusia bisa meleset. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, hari ini bisa bungkus ya. Jadi kita ini makanya ada pepatah Jawa, eling lan waspodo. Nah ini, jadi kita nggak boleh takabur. Apapun yang menimpa kita di hari ini, saya yakin ada sesuatu yang bisa dipetik dan selalu ada harapan di setiap kegelapan. Tahun ini seperti menjadi lonceng kematian karena banyak kejadian besar yang memakan korban. Rupa-rupa bencana yang bahkan memakan banyak korban bisa dimulai dari air. Sebab tahun ini
bencana alam memang lebih didominasi dari unsur air. Meski tetap ada bencana dari angin yang berpusing-pusing sangat kencang. Masih dengan ain puting beliung, angin ya, ini mendominasi dan air. Bisa air bah dari laut, bisa banjir dari hujan yang terus menerus ya. Dan hati-hati dalam kita perjalanan dengan bukit-bukit yang longsor, dengan tanah-tanah yang longsor, itu hati-hati. Air tidak hanya mendorong tanah meluncur menjadi longsoran hebat, tapi juga memberi bencana-bencana lainnya. Eyang Rati bahkan melihat dalam meditasinya ada air bah yang datang membuat porak-poranda. Sebagai spiritualis, Eyang tidak berani menerjemahkan secara gamblang, tapi mewanti-wanti untuk hati-hati di bulan ini. Di dalam bulan-bulan ini, niscaya kita selamat, tidak ikut dalam banjir ini. Kelihatan Eyang ada air bah ya. Air bah itu entah tsunami, entah banjir bandang. Ya karena air itu gemuruh. Kamu lihat dalam kalau aku malam meditasi, itu aku nggak tahu kenapa air yang aku dengarkan gitu loh. Suara air kamu lihat di salah satu HP-ku itu. Jadi itu seperti tanda alam. Ya, sebagai seorang spiritual kita nggak bisa nolak dan kita nggak tahu kejadian itu di mana. Kalau Eyang bilang, oh itu di sini, Eyang mendahului Tuhan. Itu kita tidak boleh. Tetapi tanda-tanda itu sudah memberikan warning, artinya peringatan agar kita itu waspada. Mesti ada yang makan korban. Ya, kalau mau makan korban berarti parah. Parahnya sepanjang mana? Nah, ini aku melihat tergantung orang yang bisa menyelamatkan diri. Tidak hanya alam yang bergejolak hingga mengundang bencana-bencana besar, kejadian-kejadian maut juga datang dari transportasi umum. Tabrakan kereta api di Cicalengka, Jawa Barat hanya permulaan, sebab akan disusul sejumlah peristiwa kecelakaan yang mengagetkan publik, termasuk pesawat dan kapal laut yang mengalami kendala hingga terjadi tragedi. Kalau seperti itu, setiap tahun kadang ada kapal yang tenggelam, ada pesawat yang jatuh, ada yang ini. Kita doakan semoga tidak terjadi di Indonesia. Ya kasihan mereka yang naik kapal laut, kebanyakan orang-orang yang kurang ya, artinya mereka jarak jauh biar ditempuh murah dan makanan sudah tersedia kalau di dalam kapal. Kalau naik bis itu butuh biaya karena setiap turun makan bayar sendiri. Nah kalau naik pesawat gampang cepat, tetapi ya harganya selangit bagi mereka, seperti itu ya sayang ya. Di sini di Indonesia ndak awal tahun, tetapi pertengahan Maret pasti ada. Tetapi entah itu pesawat apa, ya nggak berani nanti didatangi sama maskapainya. Lalu mungkinkah tahun 2024 ini akan dihias oleh banyak kecelakaan maut? Benarkah? Tahun pemilu juga memberi sungguhan kerusuhan massa. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Bukan hanya Eyang Rati yang mengirimkan pesan kehati-hatian. Dua paranormal lain, Roy Pradana dan Gali Purnama, juga mewanti-wanti untuk jaga diri. Tahun ini, yang bertepatan dengan pergantian penguasa, membuat dampak yang tidak main-main. Tahun politik yang sudah sejak awal berhawa panas akan semakin panas. Setelah pemilihan presiden dilewati, akan ada pihak-pihak yang dibuat kecewa sehingga sengaja mencipta huru-hara. Dan saya melihat seperti ada huru-hara nantinya nih Bang. Ya mungkin ada seperti demo, bentrok lah seperti itu ya. Bisa Bang.
Karena ya, dengan adanya seperti ini kan ada huru hara itu nanti. Pasti ada Bang. Itu pasti ada. Tidak hanya huru-hara akibat perbedaan politik, huru-hara yang berasal dari alam semesta juga mesti diwaspadai. Selain gempa besar yang berpotensi memberi tsunami, peristiwa-peristiwa kecelakaan juga mendominasi tahun ini. Dan nanti saya melihat masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan yang ada di Indonesia ini. Di laut ada nanti. Seperti kayak gempa gitu Bang kan. Gempa dan ada kapal yang akan tenggelam. Ini di tahun ini adanya. Ntar bakal ada gempa di laut, mungkin berpotensi tsunami. Nanti itu ada di penghujung. Itu yang aku baca. Data itu yang aku baca. Jawa Barat memang menjadi tanah yang akan digoyang banyak peristiwa besar saat Sumedang diguncang gempa. Gali Permana juga langsung pulang ke sana serta melakukan perjalanan spiritual yang tidak ringan. Sejumlah leluhur ditemui untuk mendapatkan sasmita lebih lanjut dan banyak pesan penting disampaikan. Apalagi sebelum gempa terjadi, muncul pertanda-pertanda gaib yang sangat mengerikan, termasuk perwujudan binatang yang secara bentuk sangat abstrak. Kalau secara spiritual, saya lihat emang sebelum ada gempa itu, saya cari narasumber di situ. Banyak warga dan masyarakat yang sudah melihat tanda-tanda tersebut dari gempa tersebut. Ada tanda-tanda waktu itu emang adanya sosok binatang cuma abstrak, dan ada pesan juga sih untuk warga sekitar dan emang untuk khusus untuk semua di Nusantara ini sebenarnya. Dan secara spiritual aku mendatangi eyang dan sesepuh yang di situ yang namanya terkenal juga Eyang Jaya Perkasa. Nah, Eyang Jaya Perkasa itu aku berkomunikasi dan emang beliau itu tidak suka yang bermotif batik. Sebenarnya itu simbolik. Yang bermotif batik itu yang seharusnya manusia itu punya hati yang lurus, hati yang tidak berburuk sangka, hati yang tidak ingin ini, ingin itu, dan ingin jahat atau apa. Jadi simbolik batik itu ya orang yang orang bisa disebut orang-orang rakus atau orang-orang yang tidak berbudi pekerti yang baik. Soalnya batik itu bukan dari baju, sebenarnya bukan baju tradisional kita tuh. Jadi seperti batik gitu. Jadi ada corak. Yang selebihnya yang seharusnya manusia itu gak usah ada coraknya. Kalau hati itu lurus aja. Menjadi tahun politik, 2024 memang sudah berhawa panas sejak awal tahun. Potensi huru-hara juga tidak kecil jika gagal diantisipasi. Tapi mengapa kita perlu waspada saat memasuki pertengahan tahun? Ada peristiwa besar apa di sana? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Suasana panas menuju pemilu memang harus selalu diwaspadai. Tapi sesungguhnya, sudah sejak awal tahun, alam telah memberi banyak sasmita gaib akan terjadi sesuatu yang besar. Tidak hanya di sekitar Pilpres, tapi ketika mulai memasuki pertengahan tahun. Kriminalitas dalam telisik batin Gali Purnama datang menyeruak di antara kondisi kebatinan masyarakat sedang gondah. Sengketa pemilu memberi bayang-bayang menakutkan, sementara kesulitan hidup memaksa orang untuk berbuat nekat. Tapi yang paling mengerikan tentu saja tamparan alam. Sebab di pertengahan tahun akan ada tanah yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Longsorannya menggulung kampung hingga banyak korban jiwa.
Gali Permana tidak bisa menjelaskan apakah korban-korban itu sebagai tumbal atau bukan. Tapi yang sudah pasti, kondisi mengerikan ini akan terjadi di sebuah wilayah di Jawa Tengah. Saya lebih melihat kepada data yang ada. Data itu bisa dibilang goib ya, dari goib. Saya baca itu data-data yang bakal bermunculan musibah-musibah yang ada di negeri kita ini. Alam dan banyak juga kayak kriminalitas, terus dan yang lainnya. Yang terutama alam mungkin ya yang aku baca. Nanti di pertengahan tahun ini bakal ada bencana alam, longsor di suatu daerah Jawa Tengah. Di pertengahan tahun itu, aku lihat data itu ada di pertengahan tahun, pertengahan tahun sekarang. Banyak korban. Nah, sebenarnya data-data itu emang leluhur pun sudah pada tahu ya, leluhur di Nusantara ini. Makanya para leluhur juga menghimbau untuk ke semua umat, ya terutama di Nusantara ini, untuk lebih berakhlakul karimah. Kita saling memuliakan sesama makhluk. Menuju pertengahan tahun wajib hati-hati. Dimulai setelah pencoblosan Pilpres, suasana tidak kondusif karena tiupan hawa panas yang membuat hari-hari terasa mencekam. Sementara itu, kondisi alam juga penuh gejolak hingga mengirim banyak bencana bahkan sejak awal tahun. Nanti di pertengahan 2024 akan terjadi tragedi tanah bergerak dengan daya luncur tinggi yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Maka mari berdoa, semogalah semua yang diramal penuh kengerian tidak benar-benar nyata. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.